Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kelas virtual metode penelitian pendidikan seni pendidikan ISIJ Jakarta. Pada saat ini kita masuk pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah atau periodisasi atau perkembangan cara berpikir manusia sejak dulu sampai saat ini, khususnya hubungannya untuk mengetahui kira-kira di mana letak dari posisi dari metode penelitian dalam rangka berpikir manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mahasiswa supaya mengetahui perkembangan cara berpikir manusia itu ya. Yang kedua, supaya mahasiswa mengetahui cara-cara berpikir manusia. Yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui perbedaan pendekatan ilmiah, pendekatan non ilmiah, dan pendekatan kebenaran. Nah, ini mungkin nanti hal yang penting ya, bahwa pendekatan kebenaran dengan pendekatan ilmiah itu berbeda. Ya. Mahasiswa mengetahui cara berpikir ilmiah dan cara mencari kebenaran. Oke, lanjut. Kita yang pertama adalah cara berpikir non ilmiah. Nah, cara berpikir non ilmiah itu dibagi menjadi 4 pada secara garis besar, yaitu periodisasi, mencoba-coba. Nah, nanti bagaimana manusia pada waktu itu mencari kebenaran atau mencari ilmu pengetahuan dengan cara mencoba-coba. Yang kedua adalah periode otoritas atau kekuasaan. Itu nanti akan muncul bahwa kebenaran itu ditentukan oleh penguasa. Yang ketiga, ini mulai ada periode argumentasi, bahwa kebenaran itu harus ada argumentasinya. Tidak didasarkan atas kekuasaan atau di bawah orang lain. Yang keempat adalah periode hipotesis dan eksperimen. Inilah kita lanjutkan dengan periode mencoba-coba. Nah, periode mencoba-coba itu adalah cara memperoleh pengetahuan atau mencari kebenaran yang didasarkan atas tindakan untung-untungan. Nah, tindakan untung-untungan itu apa? Bahwa hasilnya itu tidak pasti, ya. Namun demikian ini masih digunakan pada saat ini ya, tapi bukan dalam konteks ilmiah, tapi itu bisa menjadi awal dari penerapan metode ilmiah. Ini termasuk cara kerja non ilmiah karena tidak pasti dan kerjanya hasilnya tidak pasti maksudnya, dan kerjanya tidak efektif serta tidak efisien. Nah, ini salah satu contoh bahwa pada zaman dulu itu ada orang yang orang masuk ke hutan, terus kemudian di sana sendirian. Nah, pada suatu saat dia itu sakit demam, dan secara tidak disengaja dia itu haus, terus kemudian mencari air di sekitarnya. Ketemulah di sana bahwa ada air di dalam kubangan gitu. Setelah itu diminum, kok panasnya kemudian turun. Nah, setelah selidik punya selidik, ternyata
di situ itu adalah di dekat pohon kina, sehingga itu ditemukanlah kina itu untuk obat malaria. Itu kira-kira salah satu contoh yang sangat populer. Dan yang selanjutnya adalah periode otoritas. Periode otoritas itu adalah kebenaran, periode di mana kebenaran itu ditentukan oleh orang terpilih, bisa tokoh masyarakat yang berkarisma, misalnya raja, tokoh agama. Perlu diketahui bahwa pada saat itu raja adalah sangat berkuasa, tokoh agama sangat berkuasa. Apa yang dikatakan orang-orang tersebut adalah dianggap benar. Pendapatnya itu dianggap sebagai mewakili lembaga dan dijadikan pegangan kebenaran secara mutlak. Nah, ini itu logika tidak berjalan, dan yang ada adalah fanatisme. Pembangkang pendapat-pendapat tersebut itu dihukum mati. Salah satu contohnya adalah ini yang sangat terkenal sekali, bahwa ada sarjana Belanda yang pada saat itu membantah bahwa matahari itu mengelilingi bumi, terus akhirnya dia dibunuh. Nah, setelah beberapa abad kemudian kan terbukti bahwa itu bumi yang mengelilingi matahari. Nah, itu jadi pada saat itu kebenaran itu ditentukan oleh tokoh, dan kebenaran itu mutlak, tidak bisa dibantah. Selanjutnya, nah setelah itu muncul periodisasi kebenaran yang didasarkan atas argumentasi. Kebenaran ditentukan oleh argumentasi. Jadi orang bisa menyebut itu benar apabila dia bisa berargumentasi. Nah, mulai pada saat ini mulailah bahwa kebenaran itu menggunakan pikir. Kalau yang tadi kan dasarnya adalah kepercayaan yang mutlak, ya, sehingga itu akalnya tidak digunakan secara penuh, ya. Nah, mulai pada saat inilah maka itu muncul kebenaran itu yang didasarkan atas rasio akal sehat, ya. Berarti kebenaran itu tidak mutlak, ya. Bahwa seseorang bisa mengatakan itu benar apabila disertai dengan bukti dan banyak pengikutnya. Jadi apabila yang tadi itu hanya dikuasai oleh penguasa atau orang yang berada di lingkungan kerajaan atau agama, maka di sini kebenaran sudah beralih menjadi kebenaran yang disertai oleh bukti-bukti. Artinya siapa saja yang bisa menunjukkan bukti, dia dianggap sebagai orang yang membawa kebenaran. Nah, setelah membawa kebenaran itu, ternyata bukti-bukti itu tadi itu lama-kelamaan diragukan. Oleh karena itu, maka muncullah periode hipotesis dan eksperimen. Nah, munculnya periode ini atau mencari kebenaran secara ini karena orang-orang mulai meragukan kebenaran yang tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Jadi yang tadi, meskipun tadi sudah bergeser dari keluarga kerajaan atau
lingkup agama, sekarang sudah ke masyarakat, tapi itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membawa bukti itu. Lama-kelamaan diragukan, sehingga muncullah periode ini. Jadi mencari kebenaran itu dari milik orang tertentu menjadi kebenaran milik semua orang. Sudah bergeser, ya. Jadi yang pertama tadi adalah mencoba-coba, kemudian berdasarkan otoritasnya, terus kemudian pada saat ini sudah mulai berdasarkan argumen, terus kemudian argumen itu akhirnya diragukan juga. Nah, oleh karena itu maka lahir cara berpikir ilmiah. Kebenaran didasarkan atas data empiris, dapat dipercaya dan disertai bukti konkret. Nah, bukti konkret itu apa sebetulnya? Adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Dia bisa diraba, bisa dilihat, atau bahkan bisa dirasakan. Jadi kebenaran pada saat ini itu sudah bisa diperdebatkan. Siapa yang bisa membuktikan secara konkret, itulah yang disebut kebenaran yang sebenarnya. Nah, selanjutnya berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah pun ternyata ada periodisasinya. Nah, yang pertama adalah periode pra-Yunani kuno. Seperti diketahui bahwa kebudayaan Yunani itu adalah kebudayaan yang sangat terkenal. Nah, ternyata itu dibagi lagi menjadi pra-Yunani kuno. Bahwa orang itu tahu kehidupan sehari-hari atas dasar pengalaman. Nah, pada saat ini pengetahuan tersebut masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Nah, tapi ada satu hal yang penting bahwa di situ adalah ditemukan abjad dan sistem bilangan, sehingga di sana ada tulisan, ada hitungan, kalender dan sebagainya. Nah, kemudian itu bisa orang bisa meramal dengan atas dasar kejadian sebelumnya. Contohnya saja yang sekarang masih digunakan adalah misalnya orang meramalkan tentang karakter seseorang berdasarkan lahir, itu yang disebut sebagai bintang-bintang itu ya. Jadi itu adalah karena dia berdasarkan pengalaman sebelumnya itu, terus kemudian dia membuat ramalan-ramalan kalau bintangnya ini, karakternya begini, karakternya ini dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah adanya tulisan, adanya ditemukan huruf, bilangan, ada tulisan, hitungan dan sebagainya. Ini adalah sebuah perubahan besar yang terjadi pada saat itu. Artinya, kalau dulu sebelumnya itu adalah mitos-mitos, berupa mitos-mitos yang tidak tertulis, maka setelah ditemukan abjad itu dan sistem tulisan, itu mitos-mitos mulai ditulis, sehingga terjadilah perubahan yang sangat besar, sehingga dari situlah akhirnya perkembangan ilmu pengetahuan itu sedikit lebih cepat daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno ini merupakan gudangnya ilmu. Nah, sehingga filsafat di situ tidak orang-orang tidak mempercayai tentang mitos-mitos itu tadi. Semuanya harus dibuktikan secara fisik, secara
kasat mata bisa dilihat oleh panca indera. Nah, disitulah yang disebut muncul sikap kritisnya manusia itu. Nah, pada saat itu muncullah ini filosof-filosof yang sangat terkenal, misalnya Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, itulah kira-kira gambaran pada zaman Yunani kuno. Nah, kemudian muncullah periode abad pertengahan, yaitu muncul teolog ya, ilmu agama di dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi abdi agama. Nah, ini kalau yang tadi itu agama sudah mulai dikeluarkan, ternyata di sini mendominasi lagi. Akhirnya muncullah zaman Renaissance, yaitu era kebangkitan kembali pemikiran manusia yang bebas dari dogma agama. Nah, jadi abad pertengahan ini adalah bisa dikatakan abad yang kembali lagi kalau dari sisi perkembangan ilmu pengetahuan kembali lagi ke agama. Hingga pada periode selanjutnya itu mulai bangkitlah pemikiran kembali yang ilmu pengetahuan harus bebas dari agama. Yang ingin dicapai apa? Adalah usaha bahwa kebenaran itu adalah usaha sendiri, tidak atas campur tangan ilahi. Nah, ini mungkin yang menyebabkan akhirnya bahwa antara ilmu pengetahuan dan agama itu mulai berpisah karena karena adanya sikap kritis yang tadi. Nah, sampai sekarang memang belum ada titik temu antara ilmu pengetahuan dan agama itu, misalnya saja bahwa manusia itu kalau di agama kalau itu kan sesuai dengan ada di Islam itu ada diawali dari Nabi Adam, tapi kalau di ilmu pengetahuan itu adalah sekarang belum jelas itu. Kalau di Solo itu ditemukan juga artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan kerangka manusia zaman dahulu, sehingga ini belum ketemu. Nah, kemudian selanjutnya zaman modern. Nah, di sini muncul beberapa paham. Yang pertama adalah paham rasionalisme. Adalah rasio sebagai sarana utama mendapat pengetahuan ilmiah. Kebenaran didasarkan atas ide-ide yang jelas, terpilah-pilah. Kebenaran ada dalam subjek pengetahuan tanpa hubungan luar dan mempunyai standar sendiri serta alasan yang cukup. Nah, misalnya saja nanti akan ditemukan bahwa ketika ini disebut ilmu pengetahuan itu harus apa, itu di dalam metode ilmiah akan bisa dijumpai. Kemudian yang kedua adalah paham empirisme. Paham ini menganut bahwa pengalaman empiris merupakan sarana utama mendapatkan kebenaran. Pengalaman panca indera manusia menggunakan metode induksi. Pengalaman tanpa penyelidikan dan pengalaman dijadikan objek penelitian. Jadi itu ya. Jadi empirisme itu adalah pengalaman itu sebagai sarana mendapatkan kebenaran. Selanjutnya adalah rasionalisme kritis. Nah, di sini kebenaran sintesis itu dari pengamatan dan waktu.
pengalaman dianggap forma intuisi kita sendiri. Maksudnya begini, bahwa pada suatu saat itu kebenaran itu dianggap benar. Tapi pada suatu saat yang lain itu sudah kebenaran yang ketinggalan zaman. Seperti perkembangan saat ini kan sangat cepat sekali, sehingga teori yang sekarang pada tahun 2000 ditemukan mungkin sekarang sudah berganti. Apalagi teori-teori tentang teknologi itu sangat cepat sekali, sehingga perkembangannya sangat luar biasa. Kalau di budaya mungkin agak lambat ya. Nah, kemudian ada yang keempat adalah paham idealisme. Kebenaran formal itu berkaitan dengan matematika. Kebenaran historis berkaitan dengan keberadaan benda konkret. Dan kebenaran absolut itu merupakan sintesa faktor-faktor universal dan individual, abstrak, dan konkret. Kebenaran terwujud menggunakan langkah-langkah kebenaran mutlak, kebenaran keseluruhan. Jadi idealisme itu memberikan kriteria bahwa sesuatu itu dianggap benar itu apabila sekian banyak itu kriterianya. Jadi berkaitan dengan benda konkret. Kalau hanya membayangkan saja, tidak ada bendanya, tidak ada wujudnya, itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran konkret. Kebenaran itu absolut, ya. Terus kemudian bisa juga bagian dari abstrak, karena misalnya diteorikan kan sudah diabstrakkan. Tapi bendanya itu tetap bisa dikonkretkan. Ya. Kebenaran terwujud menggunakan langkah kebenaran mutlak dan kebenaran ini. Jadi mulai ada langkah-langkah mencari kebenaran. Nah, itu nanti salah satu kebenaran itu adalah metode ilmiah, dan metode ilmiah inilah nanti dijadikan pegangan sebagai dalam metode penelitian. Masuk juga nanti metode penelitian pendidikan seni pertunjukan yang sedang kita selanjutnya adalah positivisme. Ini menggunakan pengalaman untuk mencapai pengetahuan yang konkret, eksak, tepat, akurat, bermanfaat. Nah, di sini mulai ada ketentuan bermanfaat. Itu artinya nanti bermanfaat ini akan dibawa juga sampai pada metode penelitian itu. Ya. Artinya apabila Anda akan melakukan penelitian harus bermanfaat. Apalagi bidang kita pendidikan seni pertunjukan itu adalah ilmu terapan. Artinya ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara langsung. Jadi untuk hal-hal yang untuk ilmu sendiri itu kurang diperhatikan. Ya. Realitas dicermati secara indrawi, kebenaran ilmiah, sumber pengetahuan tentang realitas. Jadi kebenaran melalui tahap teologis, metafisis, dan positif. Tahapannya terkait dengan kesatuan organis, acuan, suksesi, keserupaan, relasi, kegunaan, realitas, gerakan, dan arahan. Ya, jadi itu ya. Jadi positivisme itu nanti di sana akhirnya akan menjadi di dalam metode penelitian digunakan sebagai paradigma metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah metode kontemporer. Nah, periode kontemporer, maaf ya. Periode kontemporer itu adalah munculnya paham pragmatisme. Benar itu adalah benar dengan akibat praktisnya.
ini yang paling penting adalah akibat praktisnya. Nah, sehingga ini nanti akan digunakan di dalam paradigma metode penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Bahwa di sana setelah mengetahui kelemahan masing-masing itu, apabila seseorang ingin mencapai kebenaran atau pengetahuan yang banyak dan lengkap, itu metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif ini sangat disarankan karena di sana masing-masing kelemahan saling ditutupi. Untuk selanjutnya nanti kita bicarakan. Yang kedua, yang P adalah fenomenologi. Fenomenologi itu adalah kebenaran ada pada objek kesadaran bentuknya yang murni. Itu artinya begini, bahwa paham ini meyakini bahwa kebenaran itu ada di objek itu sendiri. Ya, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Kemudian yang ketiga atau C adalah eksistensialisme. Gejala berpangkal dari eksistensi, tak terpisahkan dari pemikiran dan situasi. Nah, ini adalah paham yang lain, bahwa keberadaan benda itu dipengaruhi oleh pemikiran dan situasinya. Nah, itu nanti akan disinggung mungkin di dalam metode penelitian kualitatif. Itu paling tidak pandangan-pandangannya itu akan ada di sana. Yang D adalah strukturalisme. Teori benar jika berdasarkan paradigma perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakuinya. Nah, sekarang kan sudah mulai muncul, sudah ada paham mengikuti paham strukturalisme, positivisme itu. Nah, sehingga ada beberapa metode penelitian itu nanti dampaknya apa atau pengaruhnya pada metode penelitian adalah begitu. Jadi itu ada paham strukturalisme atau yang positivisme. Yang ini adalah bahwa kebenaran itu hanya dicapai apabila menggunakan tata cara ini. Misalnya untuk mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain itu bisa menggunakan metode kuantitatif. Tapi apabila seseorang atau calon para peneliti itu ingin mengetahui hakiki atau makna yang ada di dalam sebuah peristiwa atau benda atau yang lain, itu harus menggunakan metode penelitian kualitatif. Ya, masing-masing mempunyai pengikut. Ya. Nah, pada saat ini itu kita pendekatan kebenaran itu bermacam-macam. Ya. Jadi kalau tadi di awal itu orang mencari kebenaran dasarnya adalah dasarnya adalah coba-coba, terus kemudian ada dikuasai oleh tokoh, ya, terus kemudian agama mendominasi, nah, dan seterusnya. Maka pada saat ini pendekatan kebenaran itu ada pendekatan berdasarkan wahyu, pendekatan berdasarkan akal sehat, pendekatan prasangka, pendekatan kebetulan, pendekatan intuitif, pendekatan trial dan error. Ini mencoba-coba pendekatan otoritas dan kewibawaan. Nah, yang pertama adalah akan dibahas tentang akal sehat. Akal sehat itu apa sebetulnya? Yaitu serangkaian konsep atau kata-kata yang menyatakan abstraksi yang digenerasikan dari hal-hal yang khusus dan
dan bahkan konseptual atau seperangkat konsep yang dirangkai dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis yang memuaskan untuk penggunaan praktis kemanusiaan. Jadi kalau orang berdebat itu dia menggunakan kata-kata abstrak yang digeneralisasikan, maksudnya itu loh, misalnya kita orang hidup itu kan mesti makan. Nah, digeneralisasikan bahwa tidak semua, bahkan semua makhluk hidup itu juga makan, sehingga istilah makan itu atau kebutuhan makan itu juga digunakan oleh makhluk-makhluk lain. Terus kemudian pada abad 19 itu, ini contohnya, bahwa hukuman itu alat utama dalam pendidikan. Penelitian selanjutnya membantah bahwa ganjaran itu adalah alat utama pendidikan. Nah, ternyata hukuman itu membuat anak tertekan, sedangkan ganjaran ini menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, sehingga potensi anak dapat berkembang. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa akal sehat itu tidak selalu benar, bahwa bisa juga salah. Ya, bisa juga. Contohnya ini, setelah yang pertama hukuman itu adalah sebagai alat utama pendidikan, ternyata nggak benar. Itu menumbuhkan bahwa anak itu bisa tertekan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kebenaran itu selalu berkembang. Ya. Setelah ini diadakan penelitian, maka tidak benar bahwa hukuman itu bisa menjadi alat utama untuk pendidikan, karena itu ya ternyata ganjaran itu adalah bisa digunakan sebagai alat utama atau membentuk anak menjadi rasa percaya diri, sehingga potensi anak itu bisa berkembang lebih baik. Nah, ini juga misalnya tentang Columbus yang tadi, ya, bahwa itu dunia bulat, terus kemudian di dunia bulat, tapi yang pertama ini adalah dulu bahwa menganggap bumi itu datar. Ternyata setelah ada perjalanan Columbus, dia belajar mengarungi bumi dari ke timur misalnya, ternyata dia kembali lagi dari arah barat. Itulah beberapa contoh dari akal sehat itu, bahwa akal sehat itu tidak selalu benar. Ya. Prasangka. Nah, penilaian terhadap sesuatu atau seseorang menggunakan pandangan kurang baik. Prasangka membuat keputusan sebelum mengetahui fakta-fakta yang relevan mengenai objek. Awalnya merujuk pada penilaian ras. Seorang sebelum mempunyai informasi yang relevan dengan dijadikan dasar penilaian tersebut. Nah, ini maksudnya begini, bahwa kalau misalnya itu sampai sekarang itu adalah ras kulit hitam di Amerika, itu kan biasanya terpinggirkan. Nah, itu selalu dikonotasikan bahwa itu selalu dikonotasikan negatif. Tapi kan tidak demikian sebenarnya, bahwa tidak semua orang kulit hitam itu negatif. Nah, oleh karena itu ini muncul pandangan etnologi, yaitu ilmu tentang ras. Jadi setiap ras itu mempunyai keunikan sendiri. Artinya bahwa orang Jawa itu juga mempunyai nilai-nilai yang ada di kehidupannya. Orang Sumatera juga mempunyai
orang begitu, orang Kalimantan, Irian Jaya dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian bahwa tidak ada itu bahwa nilai-nilai itu bisa diberlaku secara umum sehingga setiap orang itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut prasangka. Jadi seorang sebelum menunjukkan, sebelum mengetahui secara menyeluruh tentang orang, tentang benda, tentang peristiwa, itu dia sudah mengatakan, sudah menilai, oh itu jelek, itu buruk, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu inilah sebetulnya yang membedakan orang yang berpendidikan dan tidak. Kadang-kadang kan orang yang disebut debat kusir itu kan debat yang tidak ada ujungnya. Tapi kalau orang berpendidikan itu biasanya dia sudah mempunyai arah perkataannya, itu segala sesuatu yang diperbuat atau diucapkan itu selalu dipertanggungjawabkan. Prasangka, ya, jadi prasangka itu sebelum mengetahui keseluruhan dia sudah menilai itu. Prasangka itu adalah prasangka ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Yang kognitif itu merujuk pada apa yang dianggap benar, ya. Sudah menilai secara kognitif dianggap benar. Ya. Kalau secara aktif merujuk apa yang disukai dan tidak disukai. Ya. Kemudian yang konatif adalah merujuk pada kecenderungan bertindak. Ya. Jadi prasangka kognitif itu apa yang dianggap benar, artinya yang ada di pikirannya, ya, yang ada di pikirannya. Tapi kalau afektif, prasangka afektif itu adalah pada apa yang disukai dan tidak disukai. Nah, yang konatif itu adalah kecenderungan bertindak. Misalnya saja kalau seseorang sudah menganggap sesuatu itu baik, itu biasanya afektifnya juga dia senang, dan konatifnya akan dia juga bertindak baik terhadap sesuatu yang dianggap benar atau baik tadi. Selanjutnya adalah intuisi. Intuisi itu adalah kata hati, perasaan, dan seterusnya. Pandangan ini didasarkan atas kata hati, bisikan hati, gerak hati, a priori. Memperoleh pengetahuan tanpa menggunakan penalaran. Intuisi yang baik dan tajam merupakan syarat sukses dari hidup. Buku-buku mengenai kiat sukses selalu memasukkan strategi mempertajam intuisi. Intuisi dalam bahasa sederhananya bisa diartikan getaran jiwa akan sesuatu hal yang dihadapi atau terjadi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa intuisi itu tidak selalu tidak baik, tidak selalu jelek, ya. Misalnya saja pada saat ini orang-orang yang intuisinya bagus itu juga bisa berhasil, ya. Juga bisa berhasil. Bahkan seperti yang saya sampaikan ini, bahwa buku-buku mengenai kiat sukses itu selalu mempertajam bagaimana mengolah intuisi supaya mempunyai semangat sehingga itu bisa berhasil, ya, sehingga kadang-kadang kalau orang yang intuisinya kurang itu masa iya, apakah itu bisa, dan seterusnya. Tapi dengan intuisi yang kuat itu biasanya kesuksesan itu bisa dicapai. Nah, yang selanjutnya adalah kebetulan. Mencari kebenaran atau pendekatan kebetulan. Keadaan yang tidak pasti, datangnya tidak dapat diperhitungkan, tidak dapat diterima dengan cara ilmiah dan dalam metode ilmiah. Contoh,
Ini jam beker berhenti ketika ditepuk-tepuk jalan lagi. Ini tidak bisa berlaku dalam setiap jam beker mati untuk hidup kembali. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau di dalam mencari kebenaran secara ilmiah tidak begitu, bahwa kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisinya, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau idealisme, itu harus dicari dulu penyebabnya, terus kemudian dicari solusinya, kemudian solusi-solusi itu dipilih, terus kemudian baru solusi-solusi yang cocok lah diambil itu. Nah, itu merupakan nanti akan dibahas di dalam metode penelitian ini. Nah, jadi secara kebetulan. Nah, trial dan error itu mencoba-coba. Kebenaran yang diperoleh dengan mencoba-coba. Terjadi ketika seseorang memilih berbagai kemungkinan yang dipilihnya dapat menyelesaikan masalah. Cara ini dapat terjadi pada setiap orang, biasanya pada orang yang intuisinya tinggi. Kemudian akan gagal lebih besar daripada keberhasilan. Tani mencoba menanam ubi cilembu di luar daerah Sumedang. Hasilnya tidak sama dengan asli. Kemudian Robert Koch mengasah kaca tanpa tujuan, tapi akhirnya terbentuklah lensa yang mampu memperbesar benda-benda. Nah, ini adalah contoh-contoh yang trial dan error tadi. Selanjutnya adalah berdasarkan otoritas. Berdasarkan otoritas itu adalah ilmuwan atau orang yang berperangan dianggap di bidangnya, itu otoritas atau penguasa. Pendapatnya diterima tanpa diuji karena otoritasnya. Kadang-kadang bahkan sering salah. Didasarkan atas pikiran logis saja, banyak dilakukan orang. Contoh, Hitler, ras bangsa Asia terbaik di dunia sekarang. Sekarang gimana? Nah, ini saya pada gempa tahun 2006 kemarin di Jogja itu ada salah satu ustadz mengatakan bahwa Pulau Jawa itu akan terbelah menjadi dua didasarkan atas garis membelah Jogja hingga Klaten pada peristiwa gempa Jogja. Ini kan orang-orang yang terbiasa mendengarkan ceramahnya itu percaya bahwa nanti akan begini kan, sehingga menjadi kacau, menjadi geger, menjadi resah. Tapi nyatanya sampai saat ini adalah tidak benar. Nah, itulah otoritas yang disebut dengan otoritas. Banyak masih contoh-contoh yang lain. Nah, kira-kira materi pada saat ini, silahkan apabila Anda ingin bertanya. Dan selanjutnya ini nanti akan untuk minggu depan Anda bisa saya akan ada akan mengadakan tes untuk perkuliahan. Itu bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.